Izin masih ya, kami kalau nggak sudah cukup ya nggak usah maksa-maksakan mau bertanya. Iya, saya lanjutkan yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara saksi, tadi di depan sudah diperlihatkan oleh rekan kami tentang beberapa dokumen yang memang menunjukkan secara hukum legal formal bahwa saudara saksi masih sebagai pemegang saham mayoritas hampir keseluruhan dari perusahaan Toba Sejahtera, yang kemudian tadi juga ditunjukkan ada anak perusahaan yang kemudian pemegang saham mayoritasnya adalah Toba Sejahtera. Saudara saksi tadi menyampaikan juga bahwa saudara saksi mempercayai CEO untuk urusan mengenai manajemen dan aktivitas dari perusahaan tersebut. Pertanyaan saya, saudara saksi familiar tidak dengan peraturan Presiden RI nomor 13 tahun 2018 tentang penerapan prinsip pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, yang terkait dengan inti pengaturannya adalah pemilik atau pemegang manfaat, beneficiary ownership. Familiar atau tidak? Saya ini ketua tindak pidana pencucian uang. Ya, baik. Nah, jadi ada kewajiban di dalam, Bapak masih ingat dari peraturan tersebut di pasal di sekitar pasal 20 ada kewajiban pemegang saham ini setiap tahun annual dari korporasi untuk mengupdate ini kepada instansi berwenang. Salah satunya adalah Kemenkumham, dan ini dimaksudkan untuk mencegah kepentingan tadi. Jadi gimana penjelasannya saudara saksi tidak tahu tentang kepemilikan yang tadi itu? Itu pertanyaan saya. Sementara ini kewajiban secara hukum sudah ada di dalam Perpres ini, dan ini saya kira sesuatu yang sangat dibanggakan oleh pemerintahan sekarang. Begini, mudah-mudahan saya sudah berkali-kali sampaikan, itu semua manajemen saya serahkan kepada manajemen yang ada di sana, dan dia lakukan secara profesional. Saya tidak bertanya-tanya karena terus terang saya tidak punya waktu. Dan saya percaya mereka lakukan. Dan sampai hari ini tidak ada komplain. Mereka masih dapat penghargaan membayar pajak yang baik. Ya. Jadi saya pikir saya dapat award itu aja berarti mereka lakukan. Pertanyaan selanjutnya karena terkait dengan Undang-Undang 28 tahun 99 saudara saksi. Jadi di undang-undang tersebut dirumuskan kewajiban warga negara untuk berpartisipasi menjalankan pemerintahan yang bersih dari kolusi dan KKN, menyampaikan kritik, dan salah satu mekanisme yang disediakan oleh undang-undang tersebut adalah hak jawab dari pejabat publik yang mendapat kritik dari masyarakat. Ya kalau ini buat saya pertanyaan saya belum, saudara saksi. Ini pertanyaannya. Apakah saudara saksi mendapat briefing kewajiban tersebut atau hak yang dapat digunakan yang dikonstruksi oleh Undang-Undang 28 tersebut dari yang memberikan saran saudara dari perusahaan ataupun dari lawyer ketika terjadi peristiwa ini? Begini, apa yang disampaikan di YouTube itu bukan kritik, sudah fitnah dan tuduhan. Jadi saya harus klarifikasi itu, harus meminta pertanggungjawaban dari bersangkutan. Masa saya bertanggung jawab? Logikanya di mana? Logikanya begini, saudara saksi, karena Anda masih pemilik dari beberapa perusahaan tersebut sampai akta 2022. Kasih dulu menjawab. Saudara jangan sudah dijawab, saudara ngomong lagi. Sudah jelas ya. Ya silakan diberikan penjelasan. Saya sudah jelaskan tadi, itu bukan lagi tadi kritik, tapi sudah fitnah. Karena menuduh. Jadi menuduh dan fitnah. Jadi saya nggak bisa ngapain saya tanggapin yang begitu. Saya tanggapin dia minta maaf karena saya kenal dia. Dia tidak mau ya saya bawa pengadilan.
apakah saudara saksi dijelaskan tentang resiko-resiko hukum sebagai pemilik manfaat yang dikonstruksi di Perpres ini itu 30%. Kepemilikan itu dia menjadi pemilik manfaat BO. Resiko-resiko hukum yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, oleh CEO saudara atau oleh tim yang memberikan saran tersebut pada saat mulai dari tahun 2018 efektif berlaku peraturan ini. Ya silakan saudara mungkin. Saya tidak mau menjawab pertanyaan lagi yang mulia. Ya. Saya sudah tidak dalam konteks dari persoalan. Silakan. Ya, kalau sudah kami sudah ingatkan kalau di luar konteks ya nggak usah. Ya. Kita tidak usah terlalu melebar ya. Cukup. Jadi yang mulia. Silakan ya, jangan melebar kemana-mana. Terima kasih ya. Kaitannya sebenarnya kami begini, saudara saksi, tentunya kami ingin membuktikan bahwa ini bukan pencemaran nama baik. Itu ingin membuktikan bahwa ini bukan pencemaran nama baik tugas kami. Jadi kami ingin melihat. Saudara menyimpulkan begitu ya? Itu buat kami yang mulia. Ya, jangan sesuai dengan kepentingan kami atau kami sebagai kuasa hukum. Jadi yang mulia, saya akan lanjutkan pertanyaan ini. Pertama, kami ingin mengetahui seberapa sering atau seberapa intensif saudara saksi untuk mengkontrol perusahaan saudara yang tadi saudara sampaikan saham saudara 90%. Saya jujur tuh gara-gara tahun belum tentu saya bicara. Tahun belum tentu bicara. Ya, kalau saya telepon gimana kabar kalian baik-baik? Apakah ada upaya untuk pernah melepaskan saham saudara di perusahaan tersebut? Berapa sejahtera? Apakah ada pelepasan saham? Tidak pernah. Saham saya 99%. Tetap tidak ada pelepasan saham, dan bahkan ketika Anda menjadi pejabat publik pada 2014, Anda tidak melepaskan saham tersebut. Ya, sahamnya nggak dilepaskan lah, jabatan saya dilepaskan, masa saya pejabat pemerintah jadi baik. Uang saya kasih ke orang lain. Saudara pertanyaan saksi Anda tidak juga dilepaskan. relevan juga sih. Kemudian, apakah saudara tiap tahun menerima dividen? Saya nggak ingat apa tidak dapat. Saya kira dapat. Anda kira dapat? Apakah Anda mengetahui bahwa induk perusahaan tadi, yang mana itu punya saudara 99%, juga menerima keuntungan dari anak perusahaan? Tidak ada anak perusahaan saya yang memberikan keuntungan itu cuma 2. Satu Kuta Energi dan satu lagi gedung saya. Anda tidak tahu mana anak perusahaan? Kemudian apakah ada dividen ataupun keuntungan? Tahu. Ya. Kalau uang masa kita nggak tahu? Baik, berarti Anda tahu bahwa ada keuntungan, ada dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, baik itu kepada Anda ataupun kepada perusahaan Anda, betul? Ya, kalau perusahaan yang saya tahu ada. Apakah Anda juga mengetahui ketika ada pembelian perusahaan lain ataupun pembentukan perusahaan lain, anak perusahaan, apakah itu dilaporkan ke Anda? Kalau dari Ibu Nana tidak pernah ada membuat perusahaan baru. Tidak pernah ada membuat perusahaan baru. Selama Anda mengkontrol perusahaan, tadi Anda sampaikan sekali setahun setidaknya itu ada rapat, Anda tidak pernah dilaporkan bagaimana perkembangan perusahaan, kemudian mana saja anak perusahaannya, apakah ada kemudian perusahaan tambang di Papua dan seterusnya? Ya, itu dibilang tadi, yang tadi sudah kita tanya berkali-kali. Itu ada yang bilang ada perusahaan gini masuk gini, terus saya bilang kalian jangan mau seperti itu, kami memang tidak mau dan kami sudah lakukan ini. Ya. Kemudian Anda sampaikan tadi bahwa ada perintah, jangan ada bisnis di pemerintahan, betul? Apa? Jangan ada bisnis di pemerintahan. Ya, betul. Apakah itu perintah lisan atau tertulis? Tertulis lisan saya yang punya kok, saya suka-suka saya aja. Jadi Anda lisan? Ya. Itu tidak. Anda lisan? Ya. Itu tidak. Kita menyampaikan terkait sama Freeport bahwa saudara Haris Azhar datang ke rumah ataupun mengontak Anda